dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotmar Paris. Penyanderaan sedang lagi terjadi di mana-mana. Baru-baru ini ada majikan mensandra pegawainya 21 hari karena dianggap mencuri hartanya. Terus di Bandung ya 3 tahun disandra katanya. Ada lagi di Jakarta juga 6 hari juga sama karena dianggap mencuri. Sandra tanpa melalui proses keadilan, ditahan, ada yang diborgol, ada yang diapa-apain. Inilah Indonesia zaman sekarang itu. Inilah Hot Room, jeritan dari balik ruang terkunci. Kasus penyekapan dan penganiayaan kembali menjadi sorotan. Sejumlah kasus dengan modus relasi kuasa dalam hubungan asmara hingga aksi main hakim sendiri di lingkungan kerja terjadi di berbagai daerah. Kasus pertama terjadi di Kabupaten Bandung, di mana seorang perempuan berinisial YTR diduga disekap dan disiksa oleh pasangannya TH selama kurang lebih 3 tahun. Sejak 2023 hingga 2026. Sementara itu di Jakarta, dugaan penyekapan terjadi di lingkungan kerja yang berada di kawasan Kalibaru. 3 karyawan percetakan diduga dirantai dan dikurung di dalam gudang selama 21 hari setelah dituduh mencuri oleh pelaku. Kasus serupa juga terjadi di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, di mana seorang karyawan lapangan padel diduga disekap dan dianiaya oleh puluhan orang setelah dituduh mencuri raket. Rangkaian kasus ini menjadi pengingat bahwa dugaan tindak pidana harus diproses melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan atau tindakan main hakim sendiri. Mantan Gubernur almarhum Basuki Sudirman, mantan Gubernur Jawa Tengah, pernah berkata, tidak semua laki-laki contohlah aku. Maksudnya itu contohlah Hotman minum kopi luwak hitam premium, ya. Contohlah Hotman minum kopi luwak, makanya selalu segar, sudah 43 tahun jadi pengacara. Jangan lupa, di Amerika 5 juta lebih orang lupa ingatan karena sudah menua. Ya, itu menurut penelitian loh. Jadi cara mencegahnya, contohlah Hotman, minum kopi luwak dari pagi sampai sore sampai 5 kali, tapi tanpa gula. Ini dia kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Halo Bapak Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra. Anda yang menangani penyanderaan oleh majikan 21 hari. Betul. Bisa diceritakan kasus posisinya? Baik, terima kasih Bang. Ya. Jadi ini berawal dari telepon 110 ke Polres. Ya. Jadi kita melihat dilaporkan adanya 3 orang yang sedang disandra. Kemudian piket ke sana, memang sudah ada masyarakat yang berkumpul melaporkan dan kita cek ke lokasi. Benar adanya ada 1 orang di lantai 2 itu sedang dirantai dengan rantai, kakinya diikat. Kemudian di lantai 3 itu diikat dengan menggunakan sling. Ya. Itu pengakuannya adalah karena mereka mencuri. Ya. Terus kemudian pemilik atau yang menjadi manajer di sana itu meminta tebusan sebesar 50 juta per orang. Jadi mintanya 150 juta. Nah, kemudian dari sana kita bebaskan, kita amankan di Polres, kemudian kita amankan waktu itu 5 orang saksi. Kemudian 2 orang langsung kita gelar, kemudian tetapkan tersangka, kemudian besoknya kita panggil lagi saksi-saksi dan kita tetapkan jadi 7 orang tersangka. 7 orang tersangka? 7 orang tersangka termasuk 1 orang yang pemilik dari advertising itu, yaitu Mallprint itu.
Semua 7 orang ditahan. 7 orang kami tahan. Itu ancaman pasal yang dituduhkan apa tuh? Ada yang pengancaman dan kekerasan, pengancaman, penyanderaan, perampasan kemerdekaan satu, terus kemudian itu 9 tahun kalau nggak salah ya. Ya 9 tahun ya ancamannya. Ancaman dan pemerasan, terus kemudian penganiayaan. Oke. Jadi satu majikan, pemilik, satu manajer-manajer. Ya, 6 orangnya termasuk karyawan, walaupun di situ ada relasi, ada yang adik, ada yang saudara, tapi 6-nya bekerja sama satu orang. Mereka semua terlibat dalam ya. Benar, jadi 7 orang itu ada perannya masing-masing. Boleh diceritakan selama mereka disandra, diapain, dikasih makan nggak? Dikasih makan, tapi memang tidak reguler, jadi ada beberapa kali memang mereka tidak dikasih makan dalam 1 hari begitu. Ya. Terus kemudian dipasung, kakinya diikat. Dipasung? Betul. Ya. Jadi dipasung, tidak bisa keluar dari gedung itu. Terus selama 21 hari, emang keluarganya tidak cari? Bahkan keluarga kan dihubungi, disampaikan bahwa korban-korban ini adalah pelaku dari pencurian. Oh, jadi pemilik toko ini menghubungi orang tuanya? Benar, jadi pemilik toko ini menyuruh karyawannya untuk menghubungi dan meminta uang tebusan kepada keluarga-keluarganya. Okay. Bahkan salah satu keluarga dari korban itu sudah membayar atau mentransfer sebesar 50 juta. Ya. Dan keduanya, yang lainnya 2 orangnya, satu sudah ada yang transfer 5 juta, yang satunya ada yang belum sama sekali. Tetap tidak dilepaskan? Yang sudah membayar 50 juta pun tetap tidak dilepaskan. Akhirnya polisi bertindak karena ada yang melapor atau bagaimana? Polisi bertindak karena mengetahui itu karena laporan tersebut. Mengetahui ada laporan. Ya, sekarang sudah ditahan ya? Sudah ditahan. Bravo Bapak Polisi. Terima kasih. Sekarang kita ke pengacara tersangka, benar ya? Siap. Pak Petrus. Siap. Anda pengacara dari yang mana? Awalnya satu, Bapak Aditya. Ya. Karena orang tuanya di tanggal 25 sudah menghubungi kami. Ya. Tanggal 26 kami arahkan di tanggal 26 itu segera ke Jakarta. Ya. Segera di Jakarta, tiba di pukul kurang lebih jam 12. Jadi salah satu pelaku gitu? Salah satu korban ini? Korban. Ya. Jadi beliau bercerita tentang kronologis yang diderita oleh anaknya. Ya. Dan kami lakukan secara legalitas, kami minta tanda tangan surat kuasa dan kami minta kronologisnya. Akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi kolega saya, rekan kita kepolisian. Bang, saya ceritakan bahwa ini ada penyanderaan, saya bilang penyekapan yang terjadi. Jadi sekiranya abang tolong bantu saya minta nomor resmob di Polres Jakarta Pusat. Nah, rekan saya mengirimkan kepada saya, habisnya kami persiapkan ya dari Lembaga Kemanusiaan Forum Pemuda Kalimantan Barat, kami terjun ke TKP. Ke TKP kami sudah dihadang masuk oleh karyawan mereka. Dihadang, berupaya kami untuk masuk dan akhirnya ada suatu kesempatan kami naik ke atas. Ke lantai 2 kami melihat para pekerja ada di ruangan dan saya tanya, di mana Adit? Di mana Adit? Mereka diam semua. Akhirnya ada lorong kecil dan gelap. Saya masuk bersama rekan saya, melihat rekan saya di depan, ini bang katanya. Dia terduduk lemas. Kita hidupkan lampu. Kita lihat Adit ini dalam posisi dirantai. Ya Tuhan, saya bilang kok seperti ini. Terus yang pingin mencoba mengelabuhin kita, membuka kunci Aditnya agak gelap karena sulit. Namanya Saiful. Bang Saiful, kenapa ini? Saya bilang, saya pegang kuncinya ya, saya amankan ya. Saya tanya ke Saiful, ada yang lain nggak? Ada katanya. Kami terkejut, di mana? Di atas. Jadi kami langsung naik ke atas, ternyata kami menemukan Muhammad Rafli dengan si Tegar. Sama posisinya di borgol. Kakinya di borgol, hanya saja lebih panjang tali bajanya. Jadi kami lihat seperti itu, kita ke bawah. Kenapa kalian lakukan itu? Ibu-ibu atas nama Sterli kalau tidak salah dibilang di sini kalau melakukan pelanggaran sudah biasa dipasung. Seperti sudah itu. Biasa sudah begitu. Biasa dan itu memang dibuktikan sebelumnya pernah juga diperbudak di situ selama 1 tahun 2 bulan. Berarti ada tindak pidana sebelumnya? Ada, dan orang itu korban itu atas nama siapa itu dia bisa melarikan diri atas nama Doki. Doki kalau dengar ini, ayo bikin laporan polisi lagi.
Jadi Doki ini setelah 1 tahun 2 bulan dia bisa melepaskan borgol yang diikat di besi. Jadi kalau udah dipekerjakan diikat di besi. Nah, jadi dia tuh bebas lari. Oke. Nah, setelah itu berkaitan dengan ketiga korban ini, jadi ketiga korban ini diberikan tekanan. Yang pertama ada yang mengaku atas nama Reza dari Bareskrim. Sebetulnya dia mengetahui bahwa ketiga orang itu dipasung. Oknum Bareskrim tahu koneksi si pemilik. Betul. Oke, tapi tidak malah oknum polisi itu malah yang mengintervensi dan menakut-nakutin para korban ini oknum ini. Karena sudah 3 kali pertemuan bernegosiasi kepada pihak keluarga. Pertama pihak perusahaan meminta 230 juta. Selanjutnya bernegosiasi 70 juta dan salah satu orang tuanya memang tidak mampu atas nama Tegar. Dia tidak mampu, 50 juta pun tidak mampu. Dan dia sampaikan lebih baik Pak, serahkan kepada pihak kepolisian biar anak saya bertanggung jawab. Nah, mengenai tuduhan pencurian barang limbah itu tidak benar. Jadi limbah itu adalah bekas percetakan. Jadi si Tegar ini di divisi ketika limbah itu tidak diambil oleh customer, jadi mereka tuh bisa menjual barang tersebut. Oleh karena pada waktu itu si Tegar ada kebutuhan khusus sehingga dia menjual diam-diam tanpa sepengetahuan 2 rekannya. Jadi terjuallah dengan harga 700.000. Ketika salah satu customer ingin meminta cetakan itu, dilihat dari CCTV ada yang mengambil. Dianggap mengambil itu adalah si Tegar. Dicari itu ketemu itu barang. Dari 6 set itu ada 1 memang yang dijual oleh Tegar. Hasil penjualan itu sebesar 700.000 rupiah. 700.000 rupiah itu sudah diambil oleh majikan ataupun pihak perusahaan sebesar 500.000. Jadi artinya Anda mengakui bahwa memang ada perbuatan dari, tadi saya mohon maaf, tadi saya bilang pengacara dari korban. Jadi memang ada memang perbuatannya. Tapi gimana coba? Mengakui ada perbuatan mencuri itu. Dia bukan mencuri, itu memang haknya mereka, divisi mereka. Tidak ada campur tangannya pihak perusahaan. Kalau itu kan milik majikan. Enggak, itu memang ada menjadi suatu kebiasaan ketika mereka sudah barang itu kan punya customer. Ketika customer tidak mengambil, bagian divisi itu bisa menjual. Yaitu ada 3 orang di dalam divisi itu. Nah, akhirnya dijual sama Tegar mendapatkan uang sebesar 700.000. Setelah itu ketahuan oleh rekan-rekannya dikembalikan kepada pihak perusahaan. Jadi kalau 700.000 itu dibagi 3 pasti mendapatkan 233.333, 233.330 rupiah. Si Tegar hanya dikembalikan hanya 200.000. Pas pada waktu itu si Tegar ini pernah minta antar sama Aditya dan minta antar dengan Rafli. Maka bukan Raffi Ahmad kan bukan? Bukan. Si Muhammad Rafli. Muhammad Rafli ini kan pernah diberi oleh Tegar sebesar 50.000 rupiah masing-masing mereka ini. Dengan ada keterlibatan 2 orang ini beranggapan mereka ini berkomplotan. Padahal divisi yang berbeda. Kalau Rafli dengan si Aditya dia memang sebagai kurir. Kalau dari segi harga barang ini, anggaplah ini barang majikan. Harga nilainya sebenarnya berapa? 10.000. Bukan, harga yang limbah apa itu? Berapa? Kalau limbah itu bukan punya majikan. Enggak, anggap punya majikan. Berapa harganya? Kalau dianggap punya majikan itu diangkat hampir 40-an ribu rupiah. 40.000 rupiah. Itu barang seperti kita membuat sablon. 40.000 kok diminta tebusan 50 juta? Gimana sih? Kalau sebetulnya bukan 50 juta, Bapak. 230 juta. Dihitungnya dari semenjak mereka kerja di tahun 2024 itu. Dianggap ada melakukan hal yang sama. Maka dilihat dari berapa sih nota pembuatan istilahnya sablon itu. Itu dihitung, dikalkulasikan. Maka dianggap semua kegiatan itu dilakukan oleh mereka bertiga. Padahal sudah disurvei oleh pihak perusahaan ke tempat pengepul itu tidak ditemukan barang buktinya. Jadi sekarang si tiga korban ini sudah kembali ke orang tuanya. Siap, sudah dalam kembali. Keadaan sehat. Yang satu masuk rumah sakit sampai detik ini sudah 3 hari. Kenapa masuk rumah sakit? Kondisinya tidak stabil yang pertama, yang kedua
kekurangan cairan hidrasi. Emang Anda sendiri pengacara daerah mana? Saya asli Kalimantan Barat dan berdomisili di Jakarta. Oh, Jakarta, dikirain. Ini pakaian Dayak gue lihat. Iya, Dayak. Oh begitu. Ini emang ini yang ketangkap ini orang Dayak? Bukan. Yang korban ini orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat dengan Jakarta. Soalnya aku baru tahu. Saya kan ke Pontianak. Ternyata cewek Dayak cantik-cantik loh. Iya. Jadi Benar? siap. Terlambat gue datang. Oke, jadi sekarang Pak sudah ditahan 7 orang ya? Sudah ditahan 7 orang. Kira-kira selanjutnya apa? Sudah kami waktunya masih lama P21. Kami masih melengkapi berkas perkara dengan memeriksa saksi-saksi yang lain, termasuk koordinasi dengan jaksa penuntut sampai dengan P21. Oh gitu ya, masih melengkapi ya? Iya, betul. Dan alat bukti semua udah cukup. Alat bukti sampai saat ini sudah cukup. Ya. Memang tidak menutup kemungkinan kami masih mencari bukti yang lain juga. Kalau ada informasi, ada pernah ada yang sebelumnya. Oke, mau sebelumnya gitu. Ya, kami pun akan gali informasi tersebut. Siapa namanya tadi? Doki. Doki, kalau kamu mendengar ini datanglah. Ya, ada pengacara ganteng di sini untuk mewakili kamu. Kita istirahat dulu sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room, Profesor Jamin Ginting. Kalau penyanderaan begini, pasal berapa dan berapa tahun ancamannya? Ya, ini kan terkait dengan pasal perampasan. Ini istilahnya bukan penyanderaan, Pak. Apa? Itu bahasa umum. Perampasan kemerdekaan. Ya, orang tahunya Sandra. Iya, Sandra. Ya, oke. Ya. Terus? Jadi perampasan kemerdekaan itu di pasal 446 itu tergantung akibatnya. Ini kan deliknya delik material. Apakah dia mengakibatkan dia luka berat, apakah sampai di sana mati. Kalau 21 hari tidak luka berat? Ya. Tapi 21 hari dianggap berat nggak kalau 21 hari ditahan, Iya, dirantai? apa ngakibat? Biasanya kalau yang biasa itu 7 tahun, Bang. Biasa 7 tahun? 7 tahun, ya. Sanksi pidana 7 tahun. Dan ini saya kira harus bukan hanya korporasinya juga bisa dikenakan. Karena di undang-undang kita yang baru ini, subjek pelaku tindak pidana itu bukan orang perorangan saja. Bisa nggak nanti kan nanti kan jadi tersangka nih si majikan ini. Bisa nggak dia mengatakan karena dia mencuri harta saya? Bisa nggak itu alasan pemaaf atau mengurangi hukuman? Jadi begini, Bang, kalau dalilnya dia melakukan itu karena dia mencuri, kan dia tidak mempunyai kewenangan, dia bukan penegak hukum, dia bukan aparat hukum. Justru dengan dia seperti itu dia harus melaporkan orang ini ke penegak hukum. Saya ngerti, tapi kan kalau dia membuktikan bahwa dia memang korban pencurian, apakah itu minimum alasan mengurangi hukuman dia atau gimana? Saya kira tidak, Bang. Karena kalau ini kan beda tindak pidananya. Nah, kalau nanti dikatakannya, oh saya melakukan ini karena dia mencuri barang saya. Tapi kan itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Apakah pencuriannya benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Kan begitu. Nah, main hakim sendiri, ini kan istilah yang digunakan. Main hakim sendiri, Main hakim sendiri itu kan dilarang. Jadi perbuatan yang dilakukan, apalagi ini ada relasi kuasa, relasi kuasa antara majikan dan bawahan, yaitu pekerja, begitu. Jadi penyalahgunaan kewenangan dia dengan menyalahgunakan relasi tadi itu merupakan salah satu unsur. Jadi merampas kemerdekaan paling ringan berapa hukumannya? Paling ringan, ringan. Kalau tidak luka berat atau apa? Paling ringan saya kira nanti hakim yang menentukan. Nggak dari segi pasal. Pasal maksimum berapa tahun? 7 tahun, Bang. Maksimum 7 tahun. Ya, 7 tahun. Halo majikan, kau bakal kena antara 5 dan 7. Ya, 7 tahun. Itu udah paling ringan. Sampai ketemu dengan Rasman di penjara. Tapi menurut saya jangan hanya pasal perampasan, harus juga pasal penganiayaan, Bang.
Oh begitu? Iya. Masuk nggak penganiayaan Pak Polisi? Penganiayaan bisa juga. Kalau masuk juga. Jadi itu nanti hukumannya didebalkan atau diadili? Ya tergantung kalau dia konsep pasal. Kalau kena dua-duanya, perampasan kena, penganiayaan kena, hukumannya dijumlahkan nggak? Dia kalau dia pakai pasal kumulatif, dia harusnya dijumlahkan. Tapi kalau pakai pasal alternatif, pembuktiannya salah satu. Salah satu. Iya, tapi menurut saya lebih baik ini kumulatif karena selain dia merampas kemerdekaan, juga menganiaya. Dia melakukan penganiayaan juga terhadap pelaku tersebut. Thank you Pak Profesor. Ya. Ibu Devi Rahmawati. Ini kenapa ini kok banyak benar ada 3 tahun, ada 3 tahun, ada 21 hari, ada 6 hari, udah 3 kasus penyanderaan ini. Apa yang apa karena penduduk makin miskin atau apa penyebabnya ini? Ya, ini tren global, Bang, karena memang di tren merampas kemerdekaan seseorang di era digital ini menjadi satu pola yang semakin menyesakkan karena orang bisa kelihatan hilang tanpa hilang beneran, ditambah masyarakat itu punya kecenderungan tidak mau ikut campur. Dulu kita punya kearifan sosial, kita keponya tinggi. Ini ada apa ya? Ini kenapa ya? Sekarang atas nama modernitas, merasa bahwa orang yang modern adalah orang yang cuek, maka tanda-tanda sosial yang sebenarnya bisa menjadi alarm pertama itu tidak sudah individualism. Betul, Bang, betul sekali. Dan yang kedua, ini menariknya, bagaimana penyanderaan lewat ruang digital sebagaimana yang terjadi di Bandung itu dilakukan dengan sempurna. Bagaimana seseorang dirampas sekarang bukan di penjara hanya fisiknya, tapi juga tampilan digitalnya dia. Bagaimana kemudian seakan-akan kehidupan sang perempuan ini dipenuhi dengan cinta yang luar biasa karena di situ ditampilkan bahwa dia memiliki seorang pengembar yang penuh kasih sayang dan sebagainya. Kemudian juga dirampas uang digitalnya sehingga ketika uangnya dirampas, identitasnya dihilangkan, bahkan ke keluarganya juga dilakukan manipulasi, dia tidak punya lagi ruang gerak. Ditambah secara sosial laki-laki ini dalam konteks yang Bandung misalnya dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang keras yang membuat masyarakat yang sebenarnya dalam segi jumlah lebih banyak itu merasa ketakutan sendiri karena lagi-lagi ini permainan panggung pencitraan yang luar biasa. Juga tadi kan dia bilang ada oknum aparat juga terlibat. Apa gara-gara orang merasa dia jagoan punya koneksi itu pengaruhnya ada juga? Ini persoalan simbolik. Yang di Bandung ini kan dia tidak betul-betul punya, dia mengklaim dirinya adalah bagian dari ormas tertentu yang melakukan aktivitas pengoleksian hutang, debt collector itu kan. Nah, debt collector kita tahu masyarakat sudah dihantui yang namanya debt collector itu adalah monster. Sehingga itu dengan mudah, walaupun wajahnya tidak tampak seperti monster, tapi dengan identitas sebagai debt collector itu menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Tapi akhirnya masyarakat sendiri yang kemudian menolong karena melakukan proses yang saya sebut petak umpet digital lah. Akhirnya kan ada sayembara digital yang kemudian akhirnya masyarakat kita yang sayangnya bukan hanya kita, seluruh dunia sekarang kita punya kelemahan otot sosial. Kita kalau fisik itu kita takut berbeda kepribadiannya. Begitu di ruang digital kita bisa ganas dalam konteks tertentu, ini bisa membantu menemukan penjahat-penjahat digital tadi. Thank you, Ibu Manurung. Ini secara psikolog apa yang terjadi di masyarakat ini? Kenapa begitu gampang menyandera orang lain? Kalau tadi nyambung dari Profesor Jamin mengatakan relasi kuasa, ya, konteks manipulasi itu hanya bisa terjadi ketika ada asimetri kuasa. Jadi mereka paham benar siapa yang bisa memenuhi kepuasannya. Para pelaku manipulasi sesungguhnya bukan orang yang stabil secara mental, aman secara psikologis, justru sebaliknya. Untuk memenuhi rasa aman dan kepuasan mereka harus cari korbannya, Bang. Nah, siapa korbannya? Ya dia cari, dia research. Dia harus temukan orang-orang yang memang secara mental itu lebih lemah dari dia. Nah, itu yang dia pergunakan tadi. Pencitraan, ya bahasanya itu keren di dunia publik, namun secara mental dia rapuh. Nah, di Indonesia kita masih punya sistem patriarki, di mana laki-laki itu lebih utama dalam banyak
Aspek ada dan pertanyaan saya. konteks. Sebagai manusia normal, Ya. secara psikolog, apakah dia nggak kepikir bahwa apa yang dilakukan itu bisa membahayakan dirinya? Kalau udah puluhan hari anak orang ditahan. Empatinya nggak ada, Bang Hotman. Ya. Rasa bersalahnya tidak muncul. Orang-orang seperti ini memang tipis. Moralitasnya tidak berkembang sehingga dia tidak takut hukuman. Ya. Tidak takut sanksi. Dan bagi dia apapun yang memenuhi keinginannya dia itu benar bagi dia. Jadi puaskan saja. Karena memang orang-orang seperti ini juga punya, saya bilang kelainan tanda kutip ya, unsur neurobiologisnya. Jadi dia punya agresif yang tinggi, impulsivitas orang kayak tinggi. gitu ada berapa persen di dunia ini? Mungkin banyak ya, cuman nggak terdata aja barangkali ya. Artinya kan itu spektrum, tidak sama semua kadarnya ya. Contoh sederhana, ada anak-anak yang suka membuli orang lain, itu juga masuk dalam kategori itu, walaupun spektrumnya lebih di bawah misalnya begitu. Tapi pola asuh di sini nggak berperan. Jadi barangkali orang-orang seperti ini di masyarakat memang tidak diasuh, dididik dengan unsur moralitas, hati nurani, kepekaan itu nggak ada. Begitu ya? Ya. Ya, Ibu Devi setuju? Ya, setuju Bang. Artinya memang tadi sekarang sebenarnya generasi yang hari ini jauh lebih sensitif dengan gangguan-gangguan mentalnya. Nah, masyarakat harus paham bahwa penyakit mental dan penyakit fisik sebenarnya sama saja. Semuanya bisa diobati. Persoalannya sekarang ada kecenderungan kita justru malah mengisolasi anak-anak ini yang sebenarnya siapapun yang punya penyakit mental ketika bisa dikembangkan. Kalau harus minum obat, sama kayak mohon maaf misalnya diabetes, penyakit fisik kan harus minum obat juga toh. Nah, artinya penyakit mental juga ada yang misalnya mengharuskan minum obat. Nah, artinya perlu kesadaran bersama kita bahwa justru jangan kita jauhi, karena kalau kita jauhi hanya masalah waktu dia akan jadi pelaku atau malah jadi korban kalau penyakit mentalnya membuat dia jadi lebih mudah dimanipulasi misalnya. Oke, kita istirahat dulu, temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pemirsa, lagi-lagi saya mau kasih contoh. Ada 3 orang yang kaitannya dengan kopi. Bruce Willis gara-gara tidak pernah minum kopi, di hari tuanya dia pikun. Padahal begitu gagah, kalau dia lagi main film bukan main jagonya berkelahi. Tapi nggak pernah minum kopi, jadi daya ingatnya hilang. Itu satu orang. Yang kedua, ada seorang komjen yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Kilian Hotman puluhan tahun. Bapak Prabowo Subianto. Itu minum kopi tiap hari. Tiap pagi. Yang ketiga, ini dia nih. Yang aspinya 1000. Selalu minum kopi tiap pagi. Inilah dia. Kopi luwak hitam premium. Jadi kamu-kamu yang sudah umur 50 tahu diri ya. Tahu diri minum kopi sering ya. Jangan hanya minum tuak sama itu ya. Kopi luwak hitam premium. Lihat nih. Gua begini masih bisa lebih ganteng dari Kasat polisi ini ya. Oke Pak Kasat. Bisa nggak Bapak ceritakan apa penderitaan mereka 3 orang ini selama 21 hari ya dirantai begitu sama majikan yang brengsek ini? Ya, kalau keterangan dari para mereka kalau kamar mandi gimana? Bisa ke toilet? Ya kalau tengah malam bagaimana? Di sekitaran itu ada. Itu kan memang di lantai 3 itu sebenarnya awalnya adalah ditempatkan untuk penempatan karyawan. Awalnya, kalau kami tidak salah dari 2 hari sebelumnya memang mereka itu dicoba ditahan. Sempat salah satu dari 3 korban itu berupaya melarikan diri. Kemudian terlihat di CCTV dari situ. Akhirnya langsunglah diputuskan oleh pemilik itu untuk dipasangkan rantai. Di kakinya. Maksud saya kalau malam-malam mereka mau ke toilet bagaimana? Nggak bisa? Masih ada tempatnya di situ. Ada dikasih toiletnya? Ya begitu. Ada cerita nggak? Iya. Jadi kalau disampaikan, saya luruskan apa yang disampaikan Bapak Kasat. Semua itu terekam CCTV. Bahkan salah satu atas nama Adit itu kencing dalam celana.
Oke. Mereka kalau mau BAB ataupun mau mandi itu harus saling ulur tali, khususnya si Tegar dengan si Muhammad Rafli. Ya. Kalau Adit itu memang sangat jauh ke toilet. Oke. Dan rantai itu begitu besar, ukurannya kurang lebih 40 cm saja. Ya. Maka yang bersangkutan pernah kencing dalam celana karena tidak tahan lagi. Ya. Kalau yang berdua, kalaupun mau BAB maupun sholat, itu sulit sekali. Ya. Dia harus mengulurkan, bahkan kalaupun mau cebok, dia harus mengangkatkan kakinya ke sebelah kiri supaya ada jangkauan spek. Dan itu terjadi 21 hari. 21 hari. Ya. Bahkan yang tadi saya sampaikan, ada pasal yang tidak dimasukkan dan kami sudah memohon. Ya. Yang pertama pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Apa itu? Tentang HAM. Serta pasal penyertaan, pasal 20. Dan pasal 262 tentang pengeroyokan. Penyertaan siapa? Penyertaan para karyawan lain yang Kan mengetahui. Sudah ditersangka 7 orang kan? 7 orang tersangka. Itu termasuk karyawan? Yang karyawan dan kemudian yang ada interaksi langsungnya dengan para korban. Berarti pelaku dong, pelaku Ya, utama, pelaku juga ya? Betul. Coba, terus? Ya. Salah satu korban atas nama Tegar, dia ini dikeroyok. Jumlahnya itu 7 orang. Yang mengeroyok karyawan lain? Karyawan juga, yang termasuk rekan dia satu divisi yang barang itu terjual tapi dia tidak mendapatkan bagian itu. Oke. 3 orang itu. Kalau dimasukkan tindak pidana penganiayaan, kalau penganiayaan kan 1 orang saja melakukan suatu perbuatan. Ini lebih dari 1 orang. Jadi apa usulan saudara di sini yang punya kuasa di sini nih? Ya, Bapak Kasat, kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Ibtu Dede pada waktu pembuatan laporan kepolisian. Saya sampaikan izin Komandan, sekiranya masukkan pasal-pasal ini. Kenapa? Karena korban ini berbeda perlakuan dengan yang lain. Ya, jadi dimasukkan pasal penganiayaan. Dimasukkan pasal perampasan yang 466, 471 dengan 482. Oke, selain itu yang udah masuk sekarang? Belum masuk. Kami kemarin sudah agar ditambahkan pada waktu itu. Ya. 482 udah masuk. Ya, 482 masuk. Yang 3 itu masuk. Yang belum masuk itu pasal 20, pasal 262 tentang pengeroyokan, penyertaan atau pembiaran, serta undang-undang tentang hak asasi manusia. Nah, kenapa? Yang paling miris sekali adalah keinginan mereka untuk beribadah itu tidak diberikan. Jadi hari Sabtu Minggu pun ada di situ ya? 21 hari di situ. Ngomong-ngomong saya baru ingat, kebebasannya dirampak, hak ajasinya dirampak. Di mana nih Menteri Hak Ajasi Manusia, Pigai? Pigai, di mana kau? Minta anggaran aja kau. Ya gimana terus? Jadi mereka sudah berupaya untuk menyelesaikan. Bahkan ada bargaining yang dilakukan oleh para pelaku untuk 2 korban. Ya. Yang pertama si Tegar, yang kedua Muhammad Rafli. Ya. Muhammad Rafli sudah membayarkan sebesar 5 juta rupiah dan akan ditransfer kembali 5 juta. Dia dipekerjakan selama 1,5 tahun tanpa menerima gaji. Ada 3 syarat. Yang pertama, tidak boleh memegang handphone. Yang kedua, tidak boleh pulang ke rumah. Yang ketiga, mobilisasinya terbatas. Sedangkan si Tegar, dia kan tidak ada uang, betul-betul orang tuanya sampai menangis memohon. Katanya ada yang orang tuanya sampai meninggal, nggak boleh datang. Iya, itu si Tegar. Orang ibunya meninggal. Adik ibunya yang meninggal. Oh, adik ibunya meninggal, dia tidak boleh menghadiri. Dan pada waktu itu sudah memohon agar bisa ngikutin 7 hari, yasinan 7 hari meninggalnya. Nah, jadi si Tegar ini betul-betul orang tua yang sudah memohon, Bapak sekiranya anak saya dilaporkan ke kepolisian saja, biar dia menjalankan proses hukum yang benar dan mempertanggungjawabkan jika dia mencuri. Dari pihak perusahaan tidak. Anak Bapak nanti bekerja selama 2 tahun di sini tanpa upah. Dan 3 syarat yang sama. Tidak boleh berkomunikasi menggunakan handphone, tidak boleh pulang ke rumah, dan ketiga mobilisasinya terbatas. Oke. Emang background dari si pelaku ini apa sih? Kok bisa sampai sekejam itu? Pernah tahu nggak? Apa background dari pemilik toko ini? Pengusaha saja yang kami tahu. Bukan bekas preman, bukan? Bukan, walaupun cara-cara preman tapi bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Tapi orang kaya? Ya, kami belum tahu hartanya ya, Bang. Kalah kaya dari aku. Pasti, Bang. Oke, Ibu Devi.
Ada, ini kan tadi Anda mengatakan cuek. Ada pernah saya lihat di video, profesor di Amerika mengatakan, kalau kamu cuek atas pelanggaran di sekitar kamu, maka pada saat kau nanti jadi korban, kau pun akan dicuekin orang. Ya, jadi dia bilang, tetaplah aktiflah, care lah, pedulilah sama penderitaan orang. Ya, kalau Anda tadi mengatakan karena tidak peduli. Apa itu profesor benar nggak itu? Atau dia lebih pintar dari aku? Sama pintar dan cerdasnya dengan Abang. Nah, yang menarik adalah sekarang orang mau di Kutub Utara, orang mau di Indonesia, karakternya sama akibat digital. Digital ini telah membuat kita berhubungan dengan orang saja perlu makelar, perlu broker. Kita tidak bisa lagi menangkap sinyal-sinyal secara langsung, bahkan tidak berani. Saling natap mata saja tidak berani, apalagi mau menangkap sinyal ada orang menderita, ada orang butuh bantuan dan sebagainya, itu tidak tertangkap. Dan yang kedua, kalau tadi Abang menanyakan latar belakang pelaku, yang menarik kalau ke Bandung misalnya, selain kasus ini kan ada Bandung juga, memang terjadi toleransi terhadap praktek kekerasan. Bahkan orang ini ketika dengan ayah kandungnya saja, dia melakukan kekerasan. Dan sekarang kekerasan itu menular akibat tadi gizi mental semua orang itu isinya kalau nggak, mohon maaf, pornografi, kalau nggak kekerasan, sehingga akhirnya orang melihat kekerasan adalah jalan untuk menyelesaikan. Jadi faktor penyebabnya apa nih? Pengaruh apa digital, pengaruh medsos. Salah satunya karena itu apa namanya gizi mental yang sekarang sangat murah, tidak perlu bayar, selalu hadir, sehingga membuat orang merasa kekerasan bukan sesuatu yang luar biasa lagi, itu sesuatu yang ya sudah, ini bagian dari kehidupan kita. Pak Manurung, Ibu Manurung, setuju? Manusia itu kompleks ya, Bang Hotman ya. Bagaimana terjadinya sebuah perilaku tertentu, apalagi sifatnya seperti ini, kekerasan, sadistik atau apapun, itu terjadinya dalam kurun waktu yang panjang. Nah, umumnya kalau kita lihat bahwa paparan pengalaman yang berulang itu bisa mengubah struktur otak. Jadi tadi yang kata Bu Devi, kalau yang dia dapatkan adalah hal-hal yang sifatnya kekerasan tanpa dibarengi dengan latihan dan pengalaman mengendalikan. Kalau gitu ambil dulu contoh kasus Bandung 3 tahun. Itu psikopat atau apa sih? Selama belum ada assessmentnya, pengukuran, belum bisa ditegakkan, Bang, di Jadi apa dong jiwa kayak gitu? Bisa menikmati bibir orang dibikin sumbing. Keluarganya kan memang keluarga yang breakdown ya, nggak utuh ya, anaknya overdosis gitu kan. Lalu kemudian mohon maaf mabuk-mabukan, mohon maaf beliau juga residivis. Tapi bukan berarti setiap residivis akan melakukan hal yang sama. Tapi dia sudah punya modal moral dan sosial sebelumnya yang berpotensi dia melakukan hal-hal yang serupa atau bahkan lebih berbahaya. Jadi background keluarga sangat menentukan ya. Tentu. Pengasuhan yang utama ya sebenarnya. Jadi tidak ada ketegasan ketika anak membuat kesalahan. Tidak ada ketegasan ketika anak membuat kesalahan. Betul. Jadi anak itu dibiarkan, bahkan ditoleransi. Jadi tidak apa-apa, bahkan dia dibela. Ini anak saya, apapun yang dilakukan saya bela. Dan artinya orang tua itu secara sengaja memelihara anaknya jadi brengsek gitu ya. Betul. Oke, kita ketemu lagi di Hot Room di segmen terakhir nanti. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Oke, di segmen terakhir ini minta pesan dari narasumber kepada masyarakat, terutama dari Pak Polisi dulu. Apa himbauan Bapak ke masyarakat agar jangan seperti ini terulang? Baik, terima kasih Bang. Sebenarnya bagi kami seperti yang disampaikan, kepedulian sosial. Jadi kalaupun memang melihat ada sesuatu yang janggal, terus kemudian diyakini ini melanggar hukum, jangan ragu-ragu untuk segera melaporkan. Jadi kalau tahu jangan ragu-ragu untuk lapor. Jangan ragu-ragu untuk melaporkan di 110 minimal kalau tidak tahu. Berapa? 110. 110 itu hotline siapa center, tuh? Hotline Center Polri. Hah? Hotline Center Polri. Seluruh Indonesia kalau punya 110 akan nyampe ke kantor polisi Polres terdekat. Wah, 110 jangan lupa ya. Kalau kalian sakit hati gara-gara cintanya gua tolak, jangan dong lapor ke sana.
Kalau Polres Jakarta Pusat nggak ada, Polda Jabar nggak ada, Polda Jakarta nggak ada. Setiap kita bicara 110 itu akan sambung ke kantor polisi terdekat. 110 ya, ingat itu 110. Dimanapun. Ya, Pak Prof, apa saran Bapak untuk masyarakat agar jangan terulang lagi seperti ini? Saya justru mau saran kepada lawyernya ini. Ya. Jadi KUHP yang baru ini kan lebih mengarah kepada perlindungan terhadap korban juga. Ya. Jadi jangan cuma tujuannya memenjarakan, tetapi memulihkan keadaan semula. Caranya seperti apa? Minta laporan ke LPSK supaya ada restitusi dan juga ganti supaya ada apa? Restitusi. Minta uang gitu. Iya, karena kan korban ini harus dipulihkan keadaannya. Ya. Dengan trauma dan segala macam itu kan, dia kan perlu biaya untuk pengobatan. Itu tanggung jawab pelaku. Biar nanti dihitung kira-kira. Itu berapa. Maksudnya disatukan dalam laporan polisi atau gimana? LP? Iya, nanti disertakan nanti itu kan jaksa nanti juga akan memohonkan itu sebagai hukuman. Jadi hukuman sekarang bukan hanya hukuman terhadap pidana badannya saja penjara, tetapi ganti rugi. Ganti rugi didapat tapi secara pidana gitu ya? Iya, nanti jadi tidak harus secara perdata gitu kan? Iya, nanti dihitung semua kemungkinannya. Seperti kan sudah banyak kasus-kasus yang sudah terjadi. Iya. Yang dulu juga sudah ada, jadi sudah bisa dimintakan supaya nanti. Oke, jadi siapkan itu agar bisa juga putusan pidana nanti juga mencakup juga ganti rugi. Ucapan terakhir dari Bapak? Siap. Kami banyak berterima kasih atas dukungan Bapak Presiden tadi, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Kapolri mendukung dan Maksudnya mendukung apa? Untuk penindakan para pelaku tindak kejahatan ini. Bukan khusus kasus ini kan? Bukan. Jadi segera ditindak ya, diproses secara hukum melalui staf khusus Pak Said Iqbal tadi mendatangi kita. Pak Said Iqbal dari staf kepresidenan untuk ketenagakerjaan. Oke. Nah, jadi kami pun berterima kasih kepada Spasi Solidaritas Pembela Advokat Seluruh Indonesia LBH-nya. Berterima kasih kepada Dewan Adat Dayak LBH DAD dan Majelis Adat Dayak Nasional yang ikut berpartisipasi mendukung kami karena kami pro bono memberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk para korban ini, Bapak. Terima kasih. Ibu Devi? Ya, aparat tidak mungkin hadir di rumah kita 24 atau 26 jam. Oleh karenanya masyarakat justru jadi sensor sosial pertama. Korban itu tidak butuh orang yang paling kuat, tapi korban butuh paling nggak ada satu aja orang yang peduli. Oleh karenanya keamanan itu bukan hanya lahir dari penegakan hukum, tapi justru dari kuatnya kepedulian sosial kita. Kepedulian sosial. Menurut Anda kepedulian itu sudah berkurang berapa persen sekarang ini? Luar biasa karena kita sudah terbiasa hanya jadi penonton. Ingat kehidupan bukan hanya layar ini. Jadi sudah saatnya kepo kita terhadap mantan, kepo kita terhadap artis dialihkan kepada kepo kasih sayang sosial. Kepo terhadap artis, kepo terhadap apa lagi? Kepo semuanya. Kepo terhadap mantan. Yes. Dialihkan energinya untuk kita saling merangkul karena hanya masalah waktu kita akan membutuhkan bantuan. Sekarang infotainment kepo terhadap apa ya? Ada orang mengatakan toko dia 2.000, itu aja yang disorot terus. Tapi kan itu laku, itu yang laku dijual, Bu. Betul, karena kan ini yang disebut dengan attention ekonomi, ekonomi perhatian. Orang yang punya banyak cara membuat orang melihat dia, itu cuannya luar biasa. Tapi aku nggak cuan, aku itu kasus apapun di Indonesia ini semua wartawan sama infotainment datang ke saya. Dulu waktu masih belum terkenal, ya doyan banget. Sekarang udah menjauh malah. Ya. Mari kita tiru Bang Hotman. Dan sekarang terima kasih kepada beliau, ada yang mencontoh Hotman 911. Kami sudah nangani ribuan dan besok ada kasus besar banget. Yang lebih besar dari kasus YTR. Akan hadir di Mabes Polri dengan mobil ambulans dari korban ada di akun saya. Jam 1.30 di Mabes Polri melaporkan seorang oknum aparat. Sampai dikasih macam-macam lah, sangat kejam, lebih kejam dari yang itu. Itu kasus kedua dalam bulan ini masuk dari Hotman. Ibunya datang ke kita sampai nangis-nangis. Ada di akun saya juga. Jadi sudah banyak waktu saya itu banyak benar habis untuk itu. Akhirnya padahal klien saya kan banyak banget. Karena kita kalau bela begitu bukan berarti gratis, kita yang bayar. Kayak misalnya kasus di Batam yang
yang itu loh yang dituduh tahun narkoba 20 tahun, ya kan? Ya kan? Yang tahun narkoba 2 tahun. Baru 3 hari, ya kan, yang di Batam itu loh. Kipandi waktu datang ke Komisi 3 mengadu, yang bayar tiketnya gue. Alhamdulillah. Kasus di Mataram, di mana seorang cowok pacaran di pantai, ceweknya terbunuh, dia luka habis. Jadi nggak ada saksi sama sekali. Ya nggak ada saksi sama sekali, ya. Semua tiketnya kita yang bayar. Alhamdulillah. Tapi sih orang tuanya miskin. Ibu Mandurung, Joyce Mandurung, ada pesan terakhir? Ya, pastinya perlu pendampingan psikologis bagi para korban. Lalu yang kedua, pembentukan perilaku itu berasal dari rumah. Ya. Pentingnya orang tua itu belajar tentang pengasuhan, menegakkan ketegasan untuk sikap salah dan benar, sehingga anak-anak itu belajar punya hati nurani dan kepedulian pada orang lain. Punya hati nurani dan kepedulian. Gimana Pak dosen kita profesor ini? Di Fakultas Hukum diajarkan hingga ini punya hati nurani dan kepedulian? Atau murid itu Anda ajarin agar cepat punya Lamborghini seperti Hotman? Ya, Bang Hotman ini salah satu idola daripada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Jadi Hukum. ambisi masuk Fakultas Hukum, iya gitu ya? Mereka sih sebenarnya menyatakan bahwa masuk Fakultas Hukum itu, apalagi masuk Fakultas UPH itu menjanjikan begitu. Ya. Nanti kemungkinannya bisa maju, dan sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mereka mengimplementasikan ilmu hukumnya, bukan hanya untuk kekayaannya saja, yang tadi untuk membela rakyat itu. Kalau mereka masih muda, punya semangat idealisme tinggi. Cuma masalahnya kalau sudah seperti Pak Hotman, tentu beda lagi nanti harapan-harapannya begitu. Beda lagi ya. Oke, kita akhiri kita punya diskusi malam ini. Sebagai kesimpulannya, ingat apa kata profesor dosen hukum di universitas di Amerika, kalau kau sebagai anggota masyarakat tidak peduli atas pelanggaran di sekitar kamu yang korbannya orang lain, pada saat kau jadi korban, Metro TV. Dipersembahkan oleh Kopi luwak,